dulu kan waktu masih kecil kan sering dibully gitu toh. Mosok cah lanang nari. Ditunjuk Ditunjuk. Akhirnya Akhirnya jenengan nggak ada background apapun nggak apa-apa. selain pencelaan. Iya. Heeh. Job pertama pun saya masih nyewa sana sini. 2 tahun itu berarti nol. Memang belum ada abrak sama sekali. Nggak ada sama sekali. Halo rekan-rekan, ini kembali di konten Bahasa Perasaan Channel. Ini kesempatan yang istimewa nih, saya bersama Mas Eko Cakil. Ini newcomers yang memang di dunia rias, tapi memang sudah kayak wes. Jenengan menilai diri sendiri seperti apa Mas Eko? Sampai sejauh apa? Waduh, kok nilai diri sendiri tuh Menilai diri sendiri. Daripada bijiliannya di Jawa itu. Oh gitu. Nah, untuk saya sendiri sih tidak menilai diri saya sendiri. Nggih. Cuman saya ingin lakukan yang terbaik yang saya bisa gitu aja. Nggih. Jadi untuk masalah mau saya baik buruk di mata masyarakat terserah, yang penting saya melakukan yang terbaik menurut saya, yang terbaik gitu aja. Terbaik barokah ngoten nggih. Barokah. Nggih, ini kita ngobrol-ngobrol ya Mas Eko di konten lebih dekat ini di sela-sela eventnya Paras Dayu. Ini atas nama Paras Dayu apa Mas? Iya. Atas nama yang mengadakan siapa ibaratnya sih? Sebetulnya sih gini. Saya cuma sebelumnya itu udah pernah melakukan hunting gitu kan. Nah, sudah melakukan hunting itu tapi kok kok pengen yang lebih berkesan lagi gitu loh Mas. Jadi saya ini orangnya kalau udah satu kali tak lakuin kalau bisa yang lain lagi gitu loh, yang lebih berkesan lagi. Meningkat ibaratnya. Meningkat. Jadi setelah saya ngobrol sama teman-teman, ada yang ngasih masukan gini dari banyak pihak kan. Akhirnya ya udah ayo kita ngumpul ngopi bareng di Rembuk, ternyata jadilah event sekarang ini gitu. Jadi memang secara ide jenengan pengen yang lebih lagi, tapi memang perlu dukungan dari teman-teman ya. Iya betul. Karena nggak bisa sendirian ngoten ya. Jadi dulu sempat hunting sing ning omahe jenengan niku nggih. Nah, betul. Iku ning ndi iku? Itu di Gondang, di Ngawen. Di Ngawen. Iku cedak itu kan kayak outdoor ya Mas? Iya, outdoor cuman aslinya itu kandang sapi aslinya. Lho. Cuman ya dibikin sedemikian rupa biar nyaman untuk fotonya, tapi yo gak ono pletongnya sih Mas. Gak ono ya. Gak ono. Tapi sukete kayaknya ijo. Api ya. Sukete ijo. Memang untuk foto ya butuhnya view-nya sak kotak ngono, terlepas dari samping kiwa kanan ono ikune ono apa kandang sapi tapi yo itu nggih konsep dadakan nggih conone pripun nggih. Nggih dadak saat itu juga gitu loh. Jadi nggak ada persiapan sebelumnya sih, sebelumnya disiapin itu nggak ada. Ya langsung. Pas waktu di sana, tapi kalau di sini kebetulan kita masih ada waktu 3 hari kemarin juga nyiapin. 3 hari menurut jenengan suwe pos sih nek dengan event. Jadi ini yang pesertanya lebih Mas? Total Mas? Untuk peserta kurang lebih 25-an. 25 itu ono sing saka Jatirogo mau ya Mas ya. Jatirogo kan, Pati Rembang dan Blora sendiri udah Blora Barat barang. Secara persiapan memang sudah pas untuk 3 hari apa memang sakit sanyet menurut jenengan? Nah untuk persiapan sih sebenarnya kurang maksimal sih. Cuman ya itu tadi kita itu pokoknya sesedikit waktu nih tetap kita maksimalkan gitu. Ora ketang kan paribasane nek dipersiapkan jauh hari sama dekat hari kan tetap beda. Beda. Makanya itu untuk kedepannya lagi, kalau kita sudah tahu euforiane teman-teman kayak gini kan berarti ada antusias, ada keinginan untuk kebersamaan juga. Betul. Kan gitu. Jadi next kita lebih itu lagi untuk perencanaannya yang lebih matang lagi gitu biar kesannya juga dapat gitu kan. Oke. Dan teman-temannya sekedar info, jadi dalam 3 hari 25 peserta itu kan jangan batas ya nggih? Iya, maksudnya enggak semua. Enggak semua kan. Jadi karena kan masih PPKM juga kan. Oh, betul. Jadi 25 itu sudah
kuotanya sudah terpenuhi dan dalam waktu 3 hari itu menurut aku luar biasa sih Mas. Maksudnya itu kan lo kaget loh. Jan ngirim pamflet. Iku tak kira oke lah, maksudnya jauh dari bayangan saya dengan set seperti ini. Jadi teman-teman akan ada BTS-nya, ini ada dekorasinya Mas Jo. Jadi saya nggak nyongkono dekorasi sampai ada itu panggung nggak sih Mas? Itu sih enggak sih, kalau itu udah ada dari Sono sini ya? Dari sini. Cuma kembangnya asli, ono apa lorongnya bareng, ono triplex yang jadi memang miniatur apa Mas, pelaminan outdoor apa piye sih? Iya sih, konsepnya sih outdoor. Cuman nggih kembali kita menyesuaikan lokasi lagi, bagusnya dibikin gimana gitu aja sih kalau saya. Tapi emang bunganya bunga hidup. Kalau untuk pembikinan dekor itu persiapan saya tuh dari mulai bikin pamflet sampai sekarang kan 3 hari tuh. 3 hari. Itu 2 malam saya nggak bisa tidur mikirin konsep itu. Tapi masih 2 hari ini belum sempat dapat konsepnya juga. Loh. Nah, tapi karena saya mikirnya itu kan kebanyakan untuk event-event kayak gini kebanyakan kan ke modern lebih banyak ke modern, tapi kalau saya sendiri kan terlahir dari seniman. Jadi untuk apapun itu saya pengen Jawa tetap bisa mengikuti gitu. Jadi saya ambil konsep Jawa tapi bisa dikemas dalam bentuk modern gitu. Makanya jenengan ada 2 kostum dengan model yang sama, yang satu basahan tadi guys. Basahan Solo Putri, kemudian yang satu ini apa? Gaun apa kebaya istilahnya Mas ya? Kebaya ya. Jadi Jawane ojo nganti ilang ya. Di dalam konsep yang lumayan modern Mas ya, bunga-bunga. Meskipun ada ornamen kan, ada ornamen wayang gak sih? Wayang gak sih Mas? Gunungan. Wayang gunung. Jadi tetap sentuhan-sentuhan Jawa memang karena Mas Eko seniman Mas ya. Nah jadi nggak sampai ditinggalkan. Oke, Mas flashback Mas. Kalau ngerti jenengan suwe banget. Mungkin jenengan nggak ngerti aku. Nggak tahu Mas. Tahu sebenarnya, cuman belum tahu namanya gitu aja. Karena Mas Eko kan cakilan Mas ya. Iya. Cakilan kapan? Saya itu cakilan dari sejak kelas 1 SMP. Kalau dihitung sampai sekarang itu ya 1 SMP kurang lebih hampir 16-17 tahunan. Serius? Nanti saiki? Iya. SMP kelas 1. SMP kelas 1 kemudian kurang lebih. Iku wis ngejob berarti ya? Kalau dulu awalnya ikut lomba malah dari SMP itu lomba. Kan di SMP itu ada lomba nari gitu tuh. Terus akhirnya setelah lomba itu ikut ke sanggar. SMP kelas 1. SMP kelas 1 nembe SD baru lulus loh Mas. Nah, iya. Dan jenengan sudah maksudnya yang menemukan bakat itu siapa? Maksudnya yang mengarahkan jenengan sinten? Ini flashback sekedap nih. Kita lebih dekat dengan Mas Eko Cakil. Jadi dulunya seperti apa? Dulunya itu SMP kelas 1 saya terkenal kan gini ceritanya itu di kelas. Teman-teman saya ada pelajaran gitu, nggih ada gurunya juga. Lah kebetulan sing paling pencilaan ning kono saya. Pencilaan pokoknya kancane ditengok-tengok aku mider ono rene marane kancaku. Nah akhirnya ditunjuk lah guru saya itu. Kebetulan pelajaran seni budaya kan SMP. Ditunjuk, tak kirain mau dihukum kan gitu. Ternyata malah ini apa namanya? Disuruh ikut latihan nari gitu. Tapi basicnya wonten? Enggak. Maksudnya yang sepuh napa lingkungan desa mungkin? Enggak ada sama sekali. Belas sama sekali. Cuman kan gini, waktu itu tema untuk lombanya itu Bambangan Cakil. Srikandi Cakil ding. Srikandi Cakil. Pasangan berarti? Pasangan Srikandi Cakil. Lah, untuk karakter sing Cakile itu kan pencilaan gitu toh. Lah akhirnya karena saya sering ganggu nih konco-konco, akhirnya Mas ditunjuk. Wah ini sesuai karakternya, pasti gurunya kan mikirnya gitu. Minimal karakternya saya gitu. Soal gerakannya nyusul lah. Tapi dari situ saya pripun nggih mengambil nggih punya niat kalau kan gini, kebanyakan dulu kan waktu masih kecil kan sering dibully gitu toh. Mosok cah lanang nari kan gitu. Betul. Dan SMP tahun pinten berarti? SMP sampai lupa saya Mas. Lulus SMA tahun pinten? 2010. Lulus SMA? Oh berarti SMP 2003 2004 berarti nggih. Iya, kurang lebih. 2004. Jadi zaman dulu emang di lingkungan kami kayaknya semua ya Mas, maksudnya menari jangankan yang cowok Mas. Cewek pun kadang opo sih? Nari malah tanda kutip ada yang bilang
ngisi-ngisi cowok itu Ah, kok gak betul. itu kan, apalagi cowok. Heeh. Dan jenengan menghadapi stigma seperti itu seperti apa, Mas? Kan Jangan kebetulan kan gini, nah untuk apa ya, untuk jenis tariannya juga kan mendukung untuk saya membuktikan untuk ini kalau penari itu nggak harus cewek gitu loh. ya. Kebetulan kan yang saya tarikan itu karakternya jahat, emang karakter Cakil itu jahat, dan akhirnya tapi jahat lincah gitu loh. Lincah, nggak kayak yang cewek kelemak-kelemek gitu, enggak. Iya. Nah, jadi akhirnya di situ saya punya kesempatan untuk membuktikan kalau nggak semua penari cowok itu letoy gitu. Letoy. Karena ada karakter yang memang harus dibawakan dengan Iya, betul. karakternya, enggak yang lemes gitu ya. Dengan tegas itu kan ono ya Mas ya. Oh, berarti 2003 terus lanjut apa Mas? Ditunjuk Cakil. Akhirnya Padahal jenengan enggak ada background apapun. nggak apa-apa. Selain pencelaan. Iya. Heeh. Dan akhirnya ya udah dapat juara terus delalah dari situ kepengen belajar, kepengen membuktikan itu juga kepada teman-teman gitu. Delalah kok malah ada pripun ya, ada keinginan untuk lebih gitu. Akhirnya ya udah sampai sekarang. SMA lanjut, SMA juga. Maksudnya Tetap yang Mas? Di Ono sanggarnya siapa Bos? Enggak, sanggar tari emang. Sanggar tari. Sanggar tari itu di Rembang. Loh. Jangan kong Gondang, asli Gondang. Enggak, saya kan aslinya Pati. Betul. Nah, Iya, Pati. Pati, terus sekolahnya SMA di Rembang. Oh, SMA di Rembang. Karena nggih ngikuti sanggar itu tadi ben lebih gak kadon ngoten. nggih. Tapi nggih sama aja wong bolak-balik Pati Rembang kok sekolahnya kan. Patine pundi, Mas? Batangan, perbatasan. Batangan. Nggih. Sing lengkong napa pundi? Mboten batangane pas. Oh, batangane pas. Nggih. Oh, sing apa SMA niku nggih. Terus Malah kaduan. kadon. Nek Kaliori, perbatasan Kaliori. Rembang sing pol Nggih, kulon. kulon. Lah, kulone Kaliori pas niku kan Batangan. Kecamatan. Kulone. Batangan. Oh, iya. Sing iya. Berarti pas perbatasan Kalori kalian Batangan. Nggih, pokoknya pas bangju pertama nek masuk Pati Mas, sak durunge lengkong. Lah iku Batangan. Oh, sik. Bangsa pertama sing pertelon niku mboten. Ya pertigaan. Pertelon Asline kiri ya? aslinya perempatan, cuman sing ke kanan itu kan nek dari Rembang kan Tipis ya? ya. Oh, alah kono. Yang ada Bang Juni itu. Kula kan Cia. Ibu kula kan lengkong, Mas. Lho, Asli gitu? lengkong nggih. Oh. Jadi tetep nek mudik ngoten lewat kono apal nggih Kaliori Batangan ngoten. Oh, jangan Batangan sing sisa kono. Desane no, Mas? Batur Sari. Batur Sari. Oh. Itu nganu Mas, tapi saya kan nggak lahir di situ enggak. Nggih. Jadi lahirnya saya malah di Pucakwangi. Lho, saya ngidulna. Nggih, saya itu lahir di Pucakwangi, SD di Pucakwangi, Nggih. SMP pindah ke Batangan, Nggih. baru SMA ke Rembang. Ke Rembang. Tapi Batangan Rembang kan lumayan loh, Mas. Jaraknya maksudnya nggih. Yo. Walaupun cuma lurus tok ngoten. Nggih, setengah jaman lah. Setengah jaman. Oh, dan jenengan ingin mendekatkan ke sanggar tari untuk belajar SMA-nya ya Rembang. Nggih. Dan setelah itu setelah SMA Setelah SMA ya memang fokus di enggak, ini apa? saya merantau. Merantau. Nggih, merantau karena tuntutan. Maksudnya tuntutan itu nggih karena tuntutan saya pribadi, karena saya punya prinsip dari sekolah juga. Kalau setelah lulus sekolah harus kerja kan gitu. Nggak mau nganggur gitu kan. Nggih. Akhirnya ya kerja apa aja sambil kalau ada pentas ditelepon sanggar, kalau ada pagelaran apa ditelepon sanggar, pulang gitu. Belajarnya jadi nggak terus gitu, nggak. Tapi kalau pas mau ada event apa tingkat sanggar ditunjuk kabupaten untuk mewakili tingkat provinsi gitu, tetap selalu pulang. Oh, karena ibaratnya wis andalan tanda kutip nggih. Iya. Bisa diandalkan ngoten nggih. Nggih, mboten, karena tanda kutip itu karena penari cowok itu minim. Oh iya. Iya, saat itu masih minim kan. Nah, sanggar juga butuh penari cowok. Dan jenengan salah satu dari sekian yang dianggap maksudnya ya saguh Iya. dan nopo bisa ngoten jenengan. Oh, SMA lulus. Pada SMA lulus jadi jeneng 2010 kok 2009 Mas. Lulus SMA. Berarti kaca sithik lah, undi. Terus jan merantau kemudian fokus Cakil kapan Mas? Fokus Cakil itu Ada mboten atau masih sampingan? enggak Pas ada.
fokus cakil itu sejak saya kan gini ceritanya, saya merantau itu dulu kan saya pengen kuliah gitu toh, ngumpulin uang. Iya. Akhirnya malah ada itulah intinya ada problem sedikit. Jadi adik saya itu nggak mau disekolahin sama orang tua saya gitu kan. Adik nggak mau? Nggak Apa? mau. Kuliah? Enggak, sekolah SMA pun nggak mau, udah nggak mau kalau yang nyekolahin bapak gitu kan. Dan akhirnya minta ke saya, ya udah yang saya niate mau ke kuliah duitnya malah melayune ning adik gitu. Ya wes. Nah setelah adik lulus saya fokus belajar nari lagi gitu. Habis fokus belajar nari, delalah kok itu apa namanya, untuk pas awal-awal menggeluti benar-benar cakil itu mas, Cucuk Lampah itu kan. Itu sebulan main 1 kali 2 kali gitu. Wah masih susah kan, belum banyak yang tahu populer gitu. ya? Nah, belum banyak yang tahu 1 kali 2 kali, waduh gue tuh rokok kurang apalagi full gitu, maksudnya kan bergelut di situ kan. Iya, boten sing betul samping sing itu sebagai sampingan tapi full. Iya ada sampingannya dulu itu ada. Sambil ngajar di sanggar. Sanggar yang dulu saya belajar di situ, delalah yang sudah senior disuruh bantu buat ngelatih murid-murid sanggar itu. Jadi tapi nggih nak untuk sanggar itu kan untuk pripun nggih, niate kita kan enggak untuk bermateri, nggih untuk apa nggih, nguri-nguri lah, nguri-nguri sharing dan ikut nyengguyung niku nggih. Dan kita lahir dari situ berarti nggih. Nah, kontribusi kita kan di T1. Jadi itu berarti full jenengan cakil tahun pinten berarti Mas? Sekitar tarisan itu bar merantau itu gak merantau? Nggih, sama sekali. Sama sekali nggak merantau. Dirasa jan sudah cukup tapi sinaune niku ning sanggar niku napa sinau tembe sing perdalam niku? Nek untuk perdalam cakile niku. Nggih teng sanggar. Teng sanggar niku sami. Nggih. Cuman nek teng sanggar niku kan karena yang pemilik sanggar itu kan nggih pun sepuh, nggak bisa, maksudnya nggak bisa terus ngajari sing anu gitu, enggak. Jadi saya cara belajarnya lihat video terus tak suruh benerin gitu. Sama nek untuk masih lihat nilai geraknya pas apa belum, kurang gimana kan ya mbak yang lebih tahu gitu kan. Yang sesepuh mau. Yang lebih tahu. Jadi saya hanya nonton video, tak gerak sendiri, minta bantuan untuk dinilai sama sesepuh itu tadi. Tetap jenengan nggih ngajeni sing niku wau nggih sebagai hasil akhir kok kados pripun ngoten nggih. Kirang pripune tetep ya mbak. Nggih. Terus memang tadi mbak lagi saya tahu Mas Cakil karena memang eksposurnya tinggi sekali kalau ada Cakil Mas yo. Maksudnya ketika neng antenan apalagi dia tukang foto hanya di balik layar pun juga dari awal sampai akhir. Dan kalau ada yang cakilan seperti cakilan apa Cucuk Lampah gitu Mas ya. Kalau cakilan memang eksposurnya sendiri, maksudnya semua mata tertuju pada itu ya Mas ya. Cakilan kan. Nah, dan memang keren sekali sih. Jadi apa semacam ya semua mata tertuju pada jenengan, termasuk saya. Wah, ini mantap juga ya seperti ini. Dan neng pati yo ketemu jenengan. Tapi alhamdulillah sekarang itu Mas, banyak yang ngikutin. Jadi untuk cakil-cakil sesudah saya itu banyak. Jadi meskipun saya nggak bisa pas ada job lain, masih ada yang lain-lainnya. Tapi Jen merasa yang pertama gak sih? Apa mesti yang mempopulerkan apa piye bahasanya ya? Sebelum jenengan ada? Cuman nggih nuwun sewu, maksudnya nggak mempopulerkan nggih bejone kula ngoten mawon. Jadi delalah pas bar kula niku rame untuk niat untuk apa ya? Yang junior saya yang niat untuk belajar lebih giat lagi itu ada. Jadi di situ nggih bisa dikatakan membawa semangat lah buat anak-anak itu. Jadi memang sebelumnya ya ada, cuma apakah nggak seatraktif jenengan? Gini, sebelumnya ada, tapi dia lahir dari seniman murni. Jadi untuk gerak bukan gerak pendidikan.
kan ada beda ya? Beda. Oke. Jadi seniman itu ada yang dari pendidikan, ada yang terlahir murni. Kalau dari pendidikan kan dari semua gerak dinilai semua kan. Oh. Gitu. Makanya bisa pripun nggih. Maksudnya nggih ada patokane, ada pakeme gitu nek dari pendidikan. Tapi kalau murni kan emang dia murni dari daerah setempat, kebiasaannya dia kayak gitu. Jadi bisa, cuman nggih beda gitu loh. Beda, tetap. Intinya teorine belum. Teorinya Cuman prakteknya dia malah lebih banyak sebenarnya. Jadi nek saya terlahir dari seniman yang dari pendidikan meskipun saya nggak berpendidikan di bidangnya, maksudnya di tari, tapi dari sanggar kan gitu. Beda sama Mbak Paras. Kalau Mbak Paras kan ini dari pendidikan isi Surakarta, jadi benar-benar tari malah. Tari. Jadi Mbak Paras ini istrinya Mas Eko dan memang juga sama Mas Yo. Sama. Jadi malah tapi jadi iso sharing no Mas. Maksudnya jenengan dari sanggar, Mbak Paras jadi dari yang memang isi yang maksud sekelas isi nganti salah kan ngono ya. Maksudnya mengajarkan kan harus betul dan patokannya kan ibaratnya buat pegangan ada gitu, sumbernya pasti ada lah nek mbok kitab mbok apane pasti lebih ada. Menemukan perbedaan antara yang diajar misalnya Mbak Paras dengan jenengan. Nek perbedaan enggak, karena kan saya yaitu tadi saya meskipun dari sanggar tapi yang ngajar saya itu dari pendidikan kan gitu. Jadi hampir sama. Malah corone nek untuk dulu pendidikan tari dulu sama sekarang kan beda Mas. Kalau pendidikan tari dulu itu benar-benar ketat. Jadi dari mulai fisik sebagainya benar-benar ketat sampai sing ngantek muntah-muntah lah diajari mergo fisiknya terlalu fisik. Betul, benar-benar fisik. Tapi kalau sekarang kan untuk pendidikannya kan beda. Cara ngajarnya pun beda. Namanya pun beda. Apa nih Mas? Namanya kalau sekarang kan isi Surakarta. Betul. Kalau dulu itu pernah STSI. Sebelum isi kan STSI, terus apa lagi gitu pokoknya pas zamannya yang sesepuh yang ngajar saya itu beda lagi namanya. Udah 3 kali ganti ini kalau nggak salah. Isi ya, isi Solo. Setahu saya 3 kali ganti ini, setahu saya. Oke. Flashback lagi Mas, jadi setelah jenengan cakil, makanya saya agak kaget sebetulnya ketika Mas Eko yo rias iki. Maksudnya wah keren iso berkembang sampai sejauh ini. Nek rias mulai kapan Mas? Nek rias itu kan gini, saya kan basicnya dari penari ya. Penari basicnya. Nah, penari itu dituntut untuk bisa make up sendiri. Betul. Jadi saya mulai mengenal make up sejak saya latihan tari. Berarti kenal make up SMP ya, sudah SMP. Lah di pas apa nggih, setiap ada kesempatan pagelaran sanggar apa gitu nggih bantu nari. Bantu make macai nggih. Bantu macai anak-anak itu. Dan akhirnya terbentuk dari situ. Terus ada seminar-seminar, ada lomba gitu. Saya antusias ikut. Jadi belajarnya dari situ juga. Maksudnya untuk seminar-seminar dan lomba-lomba itu saya mesti ikut. Ora ketang boh menang boh kalah. Lomba rias? Iya, lomba rias. Oh, iya, tapi jangan belum branding ya? Branding bahwasanya aku rias sebagai rias itu belum atau sudah? Branding sebagai mua ibaratnya? Belum. Oh, jadi memang sudah secara ibaratnya skill sudah diasah berarti ya? Cuman untuk gimana nggih, untuk benar-benar terjun di dunia wedding itu baru sekitar 4 tahunan, kurang lebih 3-4 tahunan. 4 tahun? Loh, itu iya Mas ya? Cuman kan gini. Iya lama kalau 3-4 tahunan. Cuman gini. Kalau dulu itu kan kebetulan yang anak sesepuh saya itu tadi yang dari Rembang itu juga kan bukan rias. Buka rias. Lah yang bantu dekornya di situ saya. Nah, kan yang bantu dekornya di situ saya. Delalah saya juga dapat job untuk rias itu tadi. Double, Enggak, maksudnya kan ini punya mbak saya. Nah, terus saya kan bantu. Dan delalah ada klien yang mintanya ke saya. Oh ngono.
Oke. Akhirnya maksudnya klien itu tahu kalau saya bisa rias gitu kan. Akhirnya mintanya ke saya. Akhirnya nggih itu karena saya belum berani terima job atas nama sendiri, atas namanya mbak saya. Oh, masih budan jenengan? Nggih tetep kan saya tetep ewah Mas, saya ikut orang. Mosok nganu, nggih tetep tak kasih ke sini, cuman saya apa namanya? Nggih sebagai pembantu saja, maksudnya yang bertanggung jawab. Tetap saya cuman atas namanya ini gitu. Oh, gitu. Nggih. Nah, berjalan dari situ akhirnya saya punya pengalaman di bidang wedding kan. Nah, akhirnya setelah menikah saya pengen punya sendiri gitu. Ya. Oh. Nah, setelah menikah pengen punya sendiri sampai sekarang itu hampir 2 tahunan sih. 2 tahun. Baru 2 tahun itu. Oh, berarti yang jenengan 2 tahun ikut orang. Nggih. Oh, oke. 2 tahun ikut orang itu tetap jenengan breedingnya sebagai cakilan mau nggih. Sampingane nggih. Kemudian barulah 2 tahun terakhir ini apa namanya ya memang oke. Eko Cakil yo mua gitu ya. 2 tahun. 2 tahun. Nggih, 2 tahun. Isah eling jenengan tanggalnya kapan buka ya? Nek buka kapan iku enggak secara resmi gitu Mas. Maksudnya enggak terus tak buka aku sebagai mua enggak. Nek saya bener-bener mulainya dari nol. Dari nol. Dari mulai punya dekor, punya sembarang dengan aksesoris dan sebagainya untuk manten itu mau bener-bener mulai dari nol. Jadi job pertama pun saya masih nyewa sana sini. Tapi alhamdulillah sekarang udah punya semua lah. Berarti jangan tarik mundur 2 tahun itu berarti nol loh. Jadi buka itu apa jenis memang belum ada abrak sama sekali. Enggak ada sama sekali. Tapi sudah oke, aku iki lho sebagai intinya alhamdulillah ada orang yang percaya ke saya. Acaranya itu percayakan sama saya kan gitu. Terus akhirnya sebisa mungkin dibayar piro ae asal iso tak nggo nyewa barang sing dibutuhno ya wis aku budal. Oh gitu. Nggih. Waktu pertama. Iya karena memang saya kadang nih Mas saya sering menganalisa dekor rias itu abreknya kan nyuwun sewu Mas ya. Misalnya dekor itu kan gede-gede. Rias kan cuwilik-cuwilik. Kadang pakaiannya banyak sekali. Nah, itu kan ibaratnya tentang modal memang aduh, nek karo kamera jangan dibandingkan lah. Jauh tetap jauh. Variasi nih, iya kan nggih. Kemudian tentu saja make up-nya sendiri. Per tahun pun upgrade terus. Upgrade baju. Iya. Baju, aksesoris semua pokoknya upgrade. Oh, beda karo kamera. Nek foto nek gak wayang ganti apa blerek apa iku gak ganti. Jadi memang perias memang secara apa ngono iku overhead itu biaya ya penyusutan itu setahun pasti tambah Mas. Nek untuk ini baju. Pasti nek itu jangan kan setahun sebulan aja udah ganti. Oh ngono. Ya enggak ganti deng malah tambah koleksi ini. Tambah koleksi. Oh, ketika sebulan pun udah tambah koleksi lagi. Trennya yo ada. Maksud tren-tren tertentu ada nek untuk mua pasti itu Mas upgrade terus yang bikin juga upgrade terus lah kan kliennya juga upgrade terus toh iya harus berkembang juga Mas yo. Jadi kita ngikuti klien yang kita belum punya ya wes beli gitu. Nah ini teman-teman yang tanya kok mua mahal karo foto jauh Mas emang. Nah sebetulnya ya karena biaya-biaya penyusutan itu ada dan memang untuk berkembang itu kan ya sekontin ya gak seko harga yang kita lempar ke klien kan Mas. Ada berapa gini Mas semacam yo perhitungan bisnis itu beberapa temen yang mana-mana yang tak analisa itu kadang mengabaikan hal-hal seperti itu. Maksudnya kayak kita kan misalnya kalau kamera gitu. Kamera kan bisa jadi kita perlu upgrade. Upgrade itu ada yang mau tak mau misal rusak misalnya. Itu biaya dari mana kalau enggak dari tanda kutip mau selisih antara harga itu kan ya. Nah jenengan juga sampai sedetil itukah pola bisnisnya nek kita bicara bisnis? Nek bisnis saya itu
nggih ada yang sedemikian, cuman saya gini Mas. Mainnya pripun nggih? Intine saya nek untuk masalah riase, Nggih. saya mainnya di produk yang jelas. Jadi untuk produk kan masing-masing, harganya pun masing-masing. Nanti kualitas yang didapat pun masing-masing. Lah, kalau emang budgetnya sekian, nyandake produk yang biasa, misal nyandake produk yang biasa, nggih mun yang saya pakai kan produk yang biasa tapi tetap pakai skill saya kan gitu. Oke. Beda kalau kayak gini, misal nek ini kan emang untuk ajang pripun nggih? Nggih, kita berkreasi berkarya gitu kan. Betul. Total full kita pakai produk yang bagus. The best lah ya. The bestnya jenengan tampilkan di sini juga ya. Sama ke klien juga kayak gitu. Kalau klien nggak ada hitung-hitungan atau gimana, kita pun nggak terus ngitung sedetail itu kok. Malah kita bisa ngasih yang lebih dari apapun itu, Pak. Baik kebaya, aksesoris. Kan untuk masing-masing itu kalau yang tahu harga kebaya, harga aksesoris itu emang beda-beda. Aslinya cilik-cilik Mas ya? Betul. Cilik Tapi ya? yang kan gini, kalau membedakan itu ada kalau yang bagus tengah-tengah lah. Tengah-tengah itu pentolnya satu pentol itu 250. Iki pentol apa, Mas? Contoh pentol apa, Pak? Nah, iya, contoh pentol tok. Contoh pentol tok. Nah, satu 250. Sedangkan setiap event itu kan butuh misal Solo Putri kayak gini ya. Solo Putri itu kan paling tidak 9 kali 250 itu baru pentolnya tok. Pentol tok. Belum sirkame, belum centunge. Nah, yang sing ngene iku. Apa iku? Nggih, di depan ini kan centung. Kalau yang di tengah-tengah sini itu sirkam. Oh, sirkam yang tengah sini. Itu beda lagi. Ada yang pinggir ya? Ada yang pinggir, ada yang tengah. Iya, betul. Nah, itu beda-beda lagi harganya. Jadi belum kebayai juga. Tapi nggak ada. Kalau yang nggak bisa membedakan, nggak serupa, tapi aslinya nggak sama. Nggak sama. Cara masangnya pun nek sing apik iki yo penak, bisa rapi gitu loh. Oh gitu. Bentuk barang meskipun bentuknya arep padha tapi beda. Nggih beda. Luwih gun-gunane luwih enak no nggih. Nggih, luwih enak nggih luwih mantap carane. Emang carane pripun nggih? Nggih beda pokoknya intine, beda kualitasnya. Nek yang udah tahu pasti tetap mau membedakan kualitas tersebut, tapi nek enggak yo wis manut ngoten mau. Nah, bayangno ya ini sak ngene 250 ya. Sitok. Iku sitok Peng 9. peng 9 hitung dhewe ya belum yang lain ya. Oh sirkam terus yang sini. Apa Mas yang ini giwang. Belum kalungnya. Oh, yang ini juga ada ya? Ada gelang. Tadi kan ada gelang. Itu kan perintilan-perintilan yang gak kroso Mas ya. Nggih. Aslinya ada Mas yang murah. Oh, iya? Yang satu cuma 25.000. Oh, iya, Nggak ada. Loh, Nggih makanya itu pinter-pinternya klien untuk milih kualitas tersebut. Meskipun itu tidak kita sampaikan maksudnya ini loh ini. Nah, tapi maksudnya dengan harga segitu sebaiknya paham lah. Kita sudah memperkirakan. Yang jelas gitu. Kita ngasih harga itu sudah memperkirakan kualitas yang akan dia dapatkan. Betul. Ini quotes ini kita pun juga bertanggung jawab Mas sebagai vendor dengan rias saya foto yang kami berikan itu juga sesuai dengan yang jenengan dapatkan, sesuaikan ngoten nggih Mas nggih. Karena memang ya tadi kualitas ya dari mana kalau bukan harga juga mengikuti juga Mas nggih. Oke. Berarti sedetail itu dan abraknya banyak harus rapi juga Mas ya. Nggih. Nek saya loh Penyimpanannya nek penyimpanannya ya wajib kan? Kalau itu masalah Mbak Paras yang mengurusi. Maksudnya yang bertanggung jawab orang kita ngongkon uang tapi tetap yang ngontrol biar baik. Soalnya kan niku tadi nggak murah. Nah, soalnya saya sendiri orangnya tipe orang yang kalau beli haluk sepisan tapi apik. Modelnya kayak gitu. Berarti scan jangka panjang ngoten nggih. Gak mikir apa jenenge engko bosen dan gimana. Nah, enggak lebih panjang secara kita pun puas ngoten nggih. Betul. Kepuasan sih yang jelas. Gimana Mas Nai? Aman. Tapi 10 menit kas tak culik Mas. Siap. 10 menit. Kita masih punya 10 menit. Ini 17.21 arep maghrib. Tapi cuacanya ya enak banget. Meskipun niku gak iki sak aman ora. Saya mlaku setengah jam. Makan full tak dari. Oke.
Jadi iya sih Mas, beberapa untuk tahap yang memang jangka panjang dan ini untuk hidup kita. Selagi kita misalnya ono duit 500, misalnya barangnya rego 800 wis nyimpen sik lah. Nah, betul. Tambah sithik Nah, engko iso jangka panjang, Iya. awake dhewe nganggone penak. Setelah nggih klien pun tetap puas. Betul. Awet juga Mas Nggih. yo. Oh, oke. Oke. Arep ajeng recording Mas. Oke, Bu. Matur nuwun, Bu, nggih. Sampai lupa wayahan tuh asistennya Mas Eko pamit gitu timnya. Oh iya Marta kenapa ya kali apa jenenge Kata-kata terakhir. surat terakhir ah. Iya. Pak, iya Pak. Matur nuwun atas-atas Pak Nggih. nggih. Kepanggih malih, mangke Pak, insyaallah Pak sehat-sehat Pak. Oh ya, Mas Eko kan salah sedikit dari mua-mua cowok Mas. Nggih. Masih ada stigma di mana harus cewek gak sih Mas? Masih mendengarkan stigma itu enggak? Yang Masih. jenengan dengar. Nah, itu masih ada itu nggih. Hubungannya kayak cakil itu tadi. Jadi, saya juga ada niat kalau mua-mua itu mua-mua cowok Heeh. nggak mesti lekong gitu loh. Ya. Oh. Ada niatan seperti itu juga, pengen membuktikan seperti itu juga. Tapi jangan gak lekong kan? Alhamdulillah enggak. Maksudnya dengan gesturnya yang saya juga tahu sendiri. Enggak kok gitu loh. Dan jangan juga pakai jas. Maksudnya brandingnya dengan tampilan seperti ini kan Meskipun gak lemes meskipun lah. rambutnya pink tapi Oh. hatinya tetap metal. metal ya. Gonta ganti kayak apa? Kuya-kuya apa semua. Oh, tapi bagaimana jenengan menghadapi stigma seperti itu, Mas? Nah, saya menghadapi kayak gitu gini Mas. Jadi saya itu tipe orangnya nggak banyak bicara aslinya. Jadi cukup saya buktikan dengan ya udah kita apa ya, perilaku lah. Ya. Tidak seperti itu. Jadi ya sebisa mungkin saya jadi diri saya sendiri gitu. Kan nanti orang itu menilai sendiri. Oh iya iku lekong, oh iya iku gak kan gitu. Nggak harus saya menunjukkan, oh iki lho aku lanang kan nggak harus gitu. Wah. Akan tiba masanya ketika kepura-puraan itu akan kesel gitu loh. Iya Be. betul. Lebih ya kita kan Apa adanya. apa adanya lebih long last lah. Iya, betul. Misalnya kados kula yo memang seperti ini yo kita akan nggak capek juga ya Mas ya. Iya. Kita pun nggak perlu membuktikan kita karena kita ya seperti ini ngoten. Iya. Dan juga nggak perlu iki lho aku anak yo. Yo yes, aku kayak ngene apa adanya gitu ya. Dengan jenengan yo nggih napa personal brandingnya memang yo bahwasanya yo gak lekong mau jan. Iya. Kalau mengutip kata jenengan dhewe gak Iya. lekong gitu loh. Tapi masih ada yang seperti itu. Selentingan-selentingan dari klien atau orang tua. Maksudnya tanpa klien, untuk klien. tanggapan klien ke saya Iya. nggak ada alhamdulillah. Belum pernah dengar sama sekali saya. Sama malah. sekali? Sama sekali belum. Oh. Jadi dari pertama sama sekali dereng niku, Dereng ada nate, nggih. misalnya muah kok. Misalnya dari jadi gini Mas, sebelumnya saya kan juga lebih dekat juga dengan Mas Adi Benjo, Mas Adi Aruna yang Mbak Selvian Ovi. Oh iya. Adi, itu kan juga cowok juga. Nggih. Nah, maksudnya dan memang tantangannya luar biasa dirasakan Mas Adi. Nah, kemudian ada tahu gak sih Mas sentingan misal dari orang tua klien misalnya bicara orang tua kan mesti lebih konservatif, lebih yang biasanya apa ya apa termasuk yang muah kok cowok ngono. Kok sing cewek ayo mesti apa Wes. Nek nek masih menit. nek untuk apa bicara kayak gitu kan sebelumnya mesti klien itu kan sudah konfirmasi sama orang tuanya siapa yang mau merias dia dan sebagainya kan mesti udah konfirmasi sebelumnya. Jadi alhamdulillah sampai saat ini belum pernah dengar untuk muah kok cowok gitu. Enggak. Malah yang saya dengar gini. Kalau muah cowok itu pasti lebih detail, pasti lebih rapi gitu. Malah banyak. Malah yang- gitu. Ya, Apresiasinya malah positif. Oh, yang saya dengar malah gitu.
Soalnya kan emang gimana nih? Nggih bukan untuk gimana Mas teh gini. Secara kerja nggih ada sih sebagian cewek sing bisa rapi kerjane. Iya. Tapi kan nggak sabaran. Sabare cewek nek kerja gak sesabar cowok nek kerja kan gitu. Oh, bisa jadi ya. Nah, bisa Iya, jadi. bisa jadi. Bisa jadi mungkin mereka berpendapat seperti itu karena kan yang berpendapat itu cewek. Oke. Jadi kan paling membandingkan dengan dirinya sendiri. Gitu. Oh, oke. Jadi malah Tapi nggih apresiasi. tapi nggak semua kayak Enggak gitu. semua, tapi ini berdasarkan pengalaman jenengan ya. Pengalaman. Malah cenderung diapresiasi. Iya, Sing betul. Jawa lebih niku. Heeh. Keren banget. Oke. Masih ditunggu Mas Nayoga, masih dikit lagi nih. Mas, harapannya jenengan ke depan pengen Mas Eko Cakel yang seperti apa, Mas? Saya harapannya itu ke depannya gini, saya kan tinggalnya di Blora. Saya pengen pripun nggih. Blora ini nek Blora sih emang sudah ada yang besar-besar kan untuk vendor-vendor besar dan sebagainya udah ada yang banyak yang besar itu kan. Lah saya pengennya lebih pripun nggih. Nek seniman ini punya paguyuban. Nggih. Jadi kan dan nek untuk kayak mua-mua ini kan ya ada paguyuban cuman kelihatannya itu masih banyak yang bersaing. Kalau di bersaingnya itu gimana nggih menurut saya bisa dikatakan intinya sedulurannya kurang gitu. Merasa oke. Lebih gitu. Oke. Jadi nek bisa kan ayolah kita bareng-bareng wong emang wong kan meskipun mergawe bareng rezekine iki beda-beda kan. Wis harus ngatur, Mas. Nah, betul. Makanya itu kita nyapotong ngene iki kan gitu nek bisa. Jadi niatnya saya ke depannya semoga bisa membawa kan setiap gini Mas, pengalamannya saya itu setiap ikut lomba keluar daerah Blora itu jauh soalnya untuk tingkat mua-muanya kalau dilombakan di luar daerah kalau tingkat provinsi apalagi tingkat kabupaten gitu tau itu Blora itu masih jauh gitu loh Pesertane berarti pesertane yang ikut pun sedikit yang dari perwakilan Blora sendiri lah. Saya pengen kita itu punya keberanian untuk tampil di luar jadi nggak semata-mata Blora itu ketinggalan gitu untuk muane. Kalau di Korek Blora saya udah ngacungi jempol. Oh gitu ya. Tapi kalau muane untuk di luaran masih minim. Oh jadi tujuannya Mas Eko ya semoga seduluran jadi memang ya foto juga kalau bisa ya Mas Yon dengan semoga ya mau kita bisa bareng-bareng kemudian oke rezeki ada yang ngatur gitu. Oke Mas, terima kasih banyak waktunya. Ini sudah lama sekali. Matur nuwun sangat semoga lancar ke depannya. Wis kula nggih matur suwun pun diberi kalau dangan diberi kesempatan moga lancar sekalian. Terima kasih rekan-rekan. Jangan lupa like, subscribe dan komen supaya channel ini lebih berkembang. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih banget Mas. Makasih banget Mas. Saya kesana